Selamat sore teman-teman podcast Administrasi Publik. Balik lagi bareng sama aku Andin. Di sini aku ditemenin juga lagi sama teman-teman angkatan 2025. Coba aku mau tahu dong suaranya kalian dari kelompok berapa sih? Kelompok 2. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Coba dari sebelah sana paling pojok. Halo, nama aku Aska Ramawati. Halo, nama aku Gina. Halo, nama aku Nadian Adelia. Halo, nama aku Fitri. Halo, nama saya Naila. Halo, nama aku Siti Rahmadani. Halo, nama saya Ahmad Abian. Oke, kita udah kenalan nih teman-teman. Hari ini pastinya kita bakal bahas SDGs lagi ya teman-teman. Aku boleh tahu nggak sih kita mau bahas SDGs berapa? SDGs ke SDGs 12 ini tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Coba boleh dijelaskan dulu nih SDGs 12 ini seperti apa gambarannya? Jadi SDGs 12 ini kan Responsible Consumption and Production. Yes. Nah, SDGs 12 ini tuh fokus utamanya itu ada di penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan cara mengurangi limbah, polusi, dan juga mendorong perilaku masyarakat tuh agar menggunakan sumber daya itu tidak boros dan juga tidak mencemari lingkungan. Jadi karena kan kita ini sebagai pengguna sumber daya ya, jadinya tuh kita tuh dari program si SDGs 12 ini tuh kita diajak untuk mengelola dan menggunakan sumber daya itu dengan lebih bijaksana gitu. Sumber dayanya itu dalam konteks konsumsi dan produksi gitu tuh. Iya. Gitu. Oke, ada lagi tambahannya? Teman-teman untuk penjelasan SDGs 12 ini. Jadi intinya tuh SDGs 12 ini udah kayak ngajarin gimana kita manusia tuh supaya hidup lebih bijak, gak boros dan gak ngerusak lingkungan lewat cara kita produksi ataupun konsumsi sehari-hari. Oke, teman-teman kan tadi udah dijelasin nih kalau misalkan kita sebagai masyarakat harus menjaga pola pengolahan sumber daya kita dalam konteks konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, aku pengen tahu nih, teman-teman kan udah pasti nyari searching-searching, terus nemu beberapa contoh penerapan SDGs 12 ini, khususnya di Indonesia. Nah, aku pengen tahu, di Indonesia ini ada nggak sih teman-teman penerapan realnya dari SDGs 12 ini? Ada. Kalau ada, coba boleh dijelaskan. Jadi di Indonesia ini ada satu kota yang udah menerapkan SDGs 12. Itu di kota Cilegon, di Banten, di tempat kita sendiri gitu. Jadi di Cilegon ini udah menerapkan yang namanya mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Oh, jadi konteksnya nggak cuma makanan ya, ternyata teman-teman untuk konsumsi dan produksi ini. Iya, Tetapi betul. juga bisa dari lewat sampah. Iya, betul sekali. Oke, ada lagi teman-teman penjelasannya dari contoh kasusnya? Nah kan di Cilegon itu ada yang namanya TPS Bagendung. Nah di TPS Bagendung ini setiap harinya diolah sekitar 30 ton sampah untuk dijadikan bahan bakar jumputan padat. Nah nanti bahan bakar jumputan padat ini tuh bisa gantiin 5% batu bara di PLTU Suralaya. Nah jadi ini tuh sistem ekonomi sirkular. Jadi sampahnya tuh nggak cuma berakhir jadi sampah, tapi bisa diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Gitu, Kak. Oke, salah satunya sumber daya listrik. Ya, Kak. Oke, keren banget ya teman-teman. Akhirnya kita punya nih kebayang banget nih kalau misalkan sampah itu bisa dijadikan sebuah energi, apalagi listrik ya teman-teman. Iya. Oke, ada lagi tambahannya teman-teman? Berarti memang salah satu contoh realnya di Banten nih khususnya. Itu di Cilegon. Oke. Kira-kira penerapannya udah berapa tahun nih teman-teman? Udah dari 2018 kurang lebih. Oh, udah lama banget berarti ya. Kalau dari segi kebijakannya nih ada nggak sih teman-teman yang
memberikan struktur atau prosedur pelaksanaan dari pengolahan sampah ini menjadi energi? Kira-kira ada nggak? Maksudnya kayak undang-undang tertulisnya atau ini usulan dari pemerintah atau memang usulan dari masyarakat gitu teman-teman. Ini berangkat dari mana gitu? Ini emang dari pemerintah membuat kebijakan, terus ya karena masalah sampah yang menumpuk di Cilegon, jadi pemerintah itu melakukan co-firing, Oh, kolaboratif. kolaborasi Kolaborasi itu dengan masyarakat dengan gitu. masyarakat. Oke. Nah, kira-kira nih teman-teman dari kasus yang tadi sudah dijelaskan, ada nggak sih tantangannya? Kan kalau misalkan, kalau kita lihat nih sebagai mahasiswa administrasi publik, dalam implementasi program itu kan pasti ada tantangannya teman-teman. Iya, betul. Nah, teman-teman menemukan nggak sih tantangan dari pelaksanaan dari pengolahan sampah ini menjadi energi terbarukan seperti energi listrik? Ada. Jadi kita ini kan sebagai manusia, apalagi kita sebagai pengkonsumsi, ya kan, itu buat buang sampah aja itu tuh susah banget gitu. Iya, pasti Iya banyak kan? banget kan teman-teman yang buang Iya, sampah masih pada sembarangan. batu gitu, buang sampah aja susah. Jadi kan PLTU sendiri, apa sih namanya? PLTU-nya sendiri itu ya apa namanya? Nerima sampahnya itu sampah yang udah dipilah-pilih gitu, Kak. Nah, pilah-pilihnya itu harus dari rumah harusnya. Jadi masyarakat juga ikut andil dalam pengelolaan sampah ini. Jadi kita juga harus pinter-pinter yang namanya pilah-pilih. Tapi kan masyarakat yang apa namanya? Masyarakat yang nggak tahu yang mana organik, non organik kan itu susah. Jadi itu sih salah satu tantangannya. Tantangannya dari masyarakatnya Iya, sendiri, betul. kesadaran dari masyarakatnya masih kurang ya teman-teman. Iya. Karena memang kan dari kita teman-teman dari SD sampai SMA itu kan pasti diajarkan untuk memilah sampah ya. Cuma Iya. kita tuh masih abai teman-teman. Nah, iya Kita betul. sendiri pun masih abai gitu loh. Iya, kita Terkadang sendiri. buang sampah tuh ya asal buang aja gitu, gak Iya, ngeliat apalagi tuh apalagi kalau di organik. sekelilingnya nggak ada tempat sampah gitu. Iya, dan teman-teman tuh sering lihat nggak sih kalau misalkan ada sepeda motor yang sedang merokok itu biasanya kan buang puntung Iya, rokok langsung sembarangan. sembarangan. Padahal itu tuh memang sudah diatur regulasinya ya teman-teman. Kalau misalkan membuang sampah sembarangan itu dapat dipidana sekian-sekian gitu kan. Iya, betul. Cuma karena memang ya pemerintah lagi-lagi Iya. kurang tegas juga dan juga masyarakat kita yang masih bebel nih. Iya, masih batu. Kurang kesadaran banget nih teman-teman, gak boleh ya harus buang sampah pada tempatnya. Karena itu juga memberikan manfaat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok. Dua, kalau misalkan sampah ini bisa diolah menjadi energi listrik. Iya. Nah, aku mau tahu nih teman-teman, setelah kita menelaah dan menelusuri kalau misalkan dari sampah itu bisa berangkat menjadi energi listrik dengan penerapan SDGs 12 ini, kira-kira solusi dari teman-teman kelompok 2 nih untuk keberlanjutan SDGs ini bisa terus berlanjut di kemudian hari, tidak hanya di kota Cilegon ya. Kota-kota lain juga bisa menerapkan contoh penerapan yang bagus banget ini dari kota Cilegon ya. Iya, betul. Kira-kira seperti apa nih solusinya teman-teman untuk keberlanjutan SDGs ini? Mungkin solusinya itu pemerintah itu harus tegas gitu untuk warganya. Kalau misalnya warganya masih kayak apa sih namanya buang sampah sembarangan terus, itu bisa juga pemerintah ini mengusulkan kebijakan denda gitu ya. Iya. Denda agar masyarakatnya itu mengikuti aturannya, dan juga solusinya itu bisa perbaikan dan perawatan mesin secara rutin untuk bahan co-firing itu tetap berjalan. Ya, berlanjut. Terus selanjutnya ada. Oke, ada lagi tambahannya teman-teman? Nah, mungkin supaya co-firing ini tetap berjalan, pasokan biomasanya tuh harus stabil. Jadi kalau misalnya kebutuhannya tuh tinggi tapi supply-nya kurang, sistemnya tuh bisa keteteran gitu kan. Oke, berarti memang harus konsisten dan stabil ya teman-teman. Ada lagi saran dari kelompok 2 nih untuk keberlanjutan SDGs 12?
Apalagi coba kalau misalkan mau ngasih kritik pun ke orang-orang di sekitar nih. Kalau misalkan kalian melihat teman-teman yang buang sampah sembarangan, terus kayak pemerintahnya nggak tegas nih. Ini dari ini dulu, dari memilah sampah kan kita, sosialisasi. Nah, yang namanya sosialisasi itu nggak cuma sekali 2 kali kan, Betul. harus berkali-kali. Jadi yang pertama itu dari atasannya dulu nih, dari atasan sampai ngerucut ke bawah sampai ke, street birokrasi atau RT RW gitu. Jadi buat ngumpulin nih warga-warga, terus kita, adain yang namanya sosialisasi, pemilahan sampah. Jadi yang mana yang organik, non-organik, ya biar masyarakat tuh melek gitu, biar bisa memilah-milih juga. Mungkin untuk harga pasokannya juga harus ini apa? Harga pasokan apa nih? Pasokan dari batu bara dan biomasanya harus sama atau tidak jomplang gitu, harus stabil. Oh, memang ada kasus kalau misalkan pasokan harga dari biomasa atau batu bara ini lebih tinggi gitu, teman-teman. Mungkin gini ya, kalau buat sampah itu kan harus dikelola lagi. Kan, ini tuh pengganti batu bara ya. Batu bara kan dari tambang, jadi tinggal, PLN ini tinggal nggak usah ngelola lagi, jadi langsung dipakai gitu. Kalau buat sampah kan, apa namanya, harus dikelola lagi, jadi agak ribet. Jadi mungkin untuk ininya itu harus, apa tadi? Harus seimbang, pasokan harganya harus seimbang. Oke, Biar, oke. apa namanya, pengelolaan sampah ini tetap terus berkelanjutan gitu. Berarti memang dari pasokan biomasa dan batu bara itu juga harus konsisten terus ya, teman-teman. Iya, betul. Harus konsisten dan juga kita sebagai masyarakat tentunya harus terus sadar kalau misalkan dari sampah aja kita sudah bisa membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan gitu loh ya, teman-teman. Iya. Oke, ada lagi sarannya teman-teman? Solusinya nih. Boleh. Ya. Jadi pemerintah tuh tata kelola sampah harus terjamin dari pemerintahnya sendiri itu. Jadi jika co-firing, co-firing biomasa dari sampah itu sendiri, sampah harus dipilih sejak dari awal sampah itu diolah. Ya, waktu pas pemilahan sampah itu, misalnya kalau sampah itu bercampur bahan non bakar, otomatis kualitas BPJP drop ke PLTU. Jadi menolak, itu saja. Jadi intinya gimana nih? Abian siapa sih? Ahmad Abian. Ahmad Abian. Iya. Jadi intinya gimana nih? Pemerintah harus membantu memilih sampah juga. Ya, jadi pasokan sampah tuh tata kelolanya harus terjamin. Dari pasokan sampah harus terjamin. Oke. Ya, Tapi kan gini ya teman-teman, kalau misalkan pemerintah semua yang mengolah dan memilah gitu loh, itu kan agak repot ya. dan dari warga juga harus ada kesadaran sendiri. Mungkin gini ya maksudnya. Oke. Terima kasih. Coba boleh dijelaskan ulang maksud Abian. Jadi mungkin maksud Abian itu bukan pemerintahnya yang buat mengelola sampah gitu. Tapi pemerintah hanya memberitahu kepada warga-warga kayak dari struktur tertingginya dulu nih, dari kayak gubernur DLH gitu, gubernur bupati, dan sampai ke bawah sampai ke street. Lanjut. Jadi buat ngasih tahu nih ke warga kalau misalkan sampah juga harus dipilah-pilih, terus biar warganya melek, biar warganya tahu juga, ya kayak gitu. Terus juga yang kata Abian, PLTU juga bakal nolak kalau misalkan sampahnya nggak dipilah-pilih. Itu benar, soalnya kan pihak PLTU sendiri itu tuh cuman nerima sampah yang udah dipilah-pilih, yang udah dikelola, jadi tinggal langsung dikelola sama pihak PLTU-nya kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong PLTU nerima sampah yang masih, iya kayak gitu. Ya gitu mungkin maksud Abian ya, Abian ya. Oke, jadi memang harus ada keselarasan nih teman-teman
antara stakeholder dan juga masyarakat. Stakeholdernya juga nggak memungkinkan DLH terus dong, nggak memungkinkan hanya melibatkan DLH, hanya melibatkan wali kota misalkan, hanya melibatkan dinas-dinas terkait gitu loh. Jadi harus memang dari pemerintah sendiri stakeholdernya itu harus dilengkapin lagi ya teman-teman. Harus diperkuat sehingga SDGs 12 ini bisa berkelanjutan. Tapi yang paling penting nih teman-teman menurut aku ya, dari pelaksanaan SDGs 12 ini adalah masyarakatnya. Harus masyarakatnya dulu karena meskipun memang sudah ada dan sudah berjalan, kalau misalkan kita sendiri tidak melanjutkan tindakan kita seperti membuang sampah di tempatnya, belajar untuk mengenal yang mana organik dan anorganik, itu tidak akan berlanjut teman-teman programnya, benar nggak sih? Jadi harus memang dari kita sendiri sebagai masyarakat yang menginginkan SDGs 12 ini terus berlanjut, kita harus tetap menjaga kesadaran kita sebagai masyarakat untuk membuang sampah, terutama nih teman-teman di tempatnya. Ada lagi tambahannya teman-teman? Sudah cukup? Oke, karena udah sore juga nih teman-teman. Oke, dari aku Andin sebagai moderator pada hari ini ditemani dengan kelompok yang super hebat nih, kelompok 2. Sebelum penutupan kira-kira teman-teman ada jargon gak nih? Oke, boleh coba dipegang di tengah untuk jargonnya. Kelompok 2 di garis depan, konsesian bumi berjalan. Baik teman-teman podcast administrasi publik, cukup sekian podcast pada hari ini dengan aku Andin bersama dengan kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.